Selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Meraset. Mungkin langsung ke slide pertama. Ya, jadi kita mencoba untuk melihat ya kemungkinan prospek dari pergerakan policy rate di Amerika Serikat ya, karena memang ini seringkali impact-nya cukup besar terhadap global market maupun di market juga di Indonesia. Jadi memang menyusul adanya rilis data dari Amerika Serikat ya pekan lalu ya, bahwa tingkat penganggurannya itu mengalami kenaikan ke 3,8% ya, lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus. Itu muncul spekulasi ya bahwa the Fed ke depan tidak akan menaikkan lagi suku bunga policy rate Fed funds rate-nya. Jadi market berspekulasi bahwa Fed sudah berada pada level terminalnya di kisaran 5,25 sampai 5,5%. Jadi kalau kita lihat dari indikator Fed Watch Tool ya yang dikeluarkan oleh CME Group, itu ekspektasi bahwa the Fed akan maintain its policy rate di 5,5% di pertemuan bulan September ini itu naik ke 93% ya, dari sebelumnya 78,5% ya. Jadi 78,5% ini pada saat adanya speech dari Jerome Powell, eh, bahwa ya Mas, dengan adanya sinyal yang dia berikan akan bahwa mereka atau siap menaikkan suku bunga apabila diperlukan. Sementara itu di bulan November ya, yang sebelumnya eh, market itu probabilitasnya mendekati 50% bahwa akan naik ke 5,75, itu turun menjadi 35,3%. Jadi dengan adanya data Amerika Serikat, data tingkat pengangguran atau data ketenaga kerjaan, itu memang muncul spekulasi bahwa The Fed sudah tidak akan menaikkan suku bunga. Namun memang kita harus perhatikan secara lebih detail ya di data ketenaga kerjaan pekan lalu ya, bahwa sebenarnya memang kalau dari sisi non-farm payroll-nya itu justru mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi. Sementara ADP employment minggu lalu itu memang menunjukkan bahwa perkembangannya itu lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi. Jadi sebenarnya datanya itu cenderung mix. Kenaikan tingkat pengangguran itu disebabkan oleh adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk masuk ke labor force ya. Jadi labor participation rate-nya itu naik ke 0, naik sebesar 0,2 percentage points ke 62,8%. Jadi mungkin next, kalau kita ya ini kalau kita lihat ya, mungkin saya jelaskan kembali ya bahwa memang tingkat pengangguran itu mengalami kenaikan, sementara tingkat average hourly earnings growth-nya itu sesuai dengan ekspektasi 4,3% secara year on year. Sementara untuk non-farm payroll-nya sebenarnya itu lebih mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan. Next. Dan memang kalau kita lihat ya sebenarnya ya, kalau dari kami masih memandang masih adanya kemungkinan The Fed itu masih menaikkan suku bunga ya, meskipun memang ada perubahan persepsi dari market. Jadi kalau kita lihat ya, memang perkembangan market dari waktu ke waktu itu memang perubahannya cukup signifikan, terutama sejak bulan Maret ya, ketika terjadi turmoil di perbankan di Amerika. Jadi memang kalau kita lihat probabilitas atau ekspektasi pasar ya terhadap progres atau terhadap direction dari policy rate di Amerika itu selalu berubah secara signifikan. Memang sangat tergantung dari perkembangan data-data. Dan kalau kita lihat sebenarnya The Fed itu, apalagi kalau kita perhatikan dari statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell di Jackson Hole di tanggal 25 Agustus lalu, mereka tidak akan memutuskan kebijakan berdasarkan satu data point, melainkan mereka akan melihat tren dari perkembangan data tersebut. Dan kalau menurut eh, data historis yang kita perhatikan ya, bahwa sepertinya CPI itu masih akan berlanjut naik di beberapa bulan ke depan. Sementara itu untuk indikator yang menjadi target utama dari The Fed ya, yaitu core PCE inflation, itu masih berada pada level 4,3%. Jadi memang levelnya masih jauh
uh, dari level yang dianggap aman oleh oleh the Fed ya, atau jauh di atas targetnya yang ditetapkan sebesar 2%, sehingga agar lebih cepat untuk turun itu masih membutuhkan suatu kebijakan moneter yang ketat ya. Jadi kita lihat ya mungkin bulan ini bisa jadi akan di hold ya, meskipun memang the Fed masih belum memutuskan 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 arah suku bunga untuk bulan September, dan masih akan ada beberapa data lagi yang akan dirilis ya, eh, yang terkait dengan tenaga kerja dan inflasi. Jadi mungkin memang apabila memang September ini akan di hold ya, kita lihat masih ada kemungkinan apakah akan naik bulan November atau naik di bulan Desember ya. Sehingga memang kita harus masih memiliki asumsi bahwa Fed itu akan bisa berpotensi untuk mencapai 5,75%. Next. Dan kalau kita lihat ya, memang bulan September ini merupakan jadi quarterly basis atau quarterly FOMC meeting yang memang cukup krusial ya, karena di setiap akhir kuartal ya, di bulan Maret, Juni, September, dan Desember itu mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan Summary of Economic Projection. Dan salah satu indikator yang akan memiliki impact terhadap market itu adalah dot plot ya. Dot plot itu merepresentasikan ekspektasi dari masing-masing anggota FOMC akan perkembangan market atau perkembangan Fed funds rate ke depan. Jadi sebagai informasi bahwa di bulan Juni ya, dot plot ya dari SEP ini itu masih menunjukkan mayoritas ya, atau sebagian besar FOMC member itu memperkirakan masih akan ada kenaikan lagi sekali 25 basis point ke level 5,75%. Sehingga hal ini mendukung argumen kami ya, bahwa masih ada peluang the Fed untuk naik ke level 5,75%. Namun memang SEP ini juga berubah-ubah ya, tergantung dari perkembangan data-data terkini. Dan sepertinya memang kalau kita lihat dalam jangka pendek masih belum akan ada perubahan dibandingkan dengan bulan Juni lalu. Jadi memang the Fed sudah melakukan kebijakan atau menerapkan kebijakan moneter ketat sejak bulan Maret, dan memang impact-nya terhadap inflasi masih relatif inflasinya masih relatif tinggi ya. Dan sepertinya kalau menurut kami untuk menurunkan inflasi dari 4,3% ke 2% itu masih membutuhkan suatu kebijakan yang lebih agresif. Next. Dan memang impact-nya ya terhadap perkembangan market di Indonesia ya. Jadi memang dalam beberapa waktu terakhir rupiah masih mengalami tekanan ya, di level sekitar 15.200 sampai 15.300. Dan mengingat adanya kemungkinan tekanan masih besar karena masih adanya kemungkinan kenaikan Fed funds rate ya, kalau kita perhatikan memang ruang untuk Bank Indonesia melakukan pelonggaran atau menurunkan suku bunga itu masih sangat kecil. Meskipun memang kalau kita lihat di inflasinya sudah turun cukup signifikan, dan trennya mungkin memang masih akan terus melandai. Namun memang Bank Indonesia, kalau menurut kami itu masih akan tetap memfokuskan kebijakan dari sisi stabilitas. Next. Dan memang di samping adanya tekanan sentimen dari global, yaitu kena penguatan US dollar yang disebabkan oleh masih adanya kemungkinan kenaikan Fed funds rate, dari sisi fundamental ya, kalau kita lihat external balance-nya itu juga cenderung menurun atau memburuk. Jadi dengan adanya defisit neraca transaksi berjalan yang terjadi di kuartal 2 yang lebih cepat dari perkiraan kami. Tadinya kita masih memperkirakan akan adanya surplus, meskipun surplusnya mengecil, tapi ternyata memang realisasinya adalah defisit. Sehingga dengan adanya defisit current account di kuartal 2 dan kemungkinan akan menyebabkan
neraca transaksi berjalan Indonesia sepanjang tahun 2023 ini juga akan mengalami defisit ya, dan secara fundamental ini akan berpengaruh terhadap rupiah, sehingga sepertinya memang ruang untuk penurunan suku bunga masih sangat terbatas. Next. Dan ini yang terakhir ya, kita tetap maintain our projection untuk rupiahnya di average 15.115 dan year end itu akan di 14.855, sementara untuk policy rate ya BI 7 days reverse repo rate itu masih akan tetap ditahan di 5,75 sampai dengan akhir tahun, dan baru ada ruang untuk penurunan itu di tahun 2024 begitu adanya kejelasan atau setelah The Fed itu berhenti menaikkan suku bunga. Mungkin dari saya demikian, kembali ke Glenda. Terima kasih, selamat pagi.